bahwa di 1 Januari 2025 itu PPN akan dinaikkan 12%. Apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Prediksi sejumlah pihak terkait kenaikan PPN sebesar 12% akhirnya terbukti. Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 11 fraksi PKS Muhammad Khalid meresponnya dengan mengatakan jika pajak pertambahan nilai atau PPN ini naik menjadi 12%, maka akan semakin memukul daya beli masyarakat. Dan kelas menengah dipastikan makin terpuruk. Mau protes tapi rakyat nggak bisa banyak bicara. Mau nggak mau, nurut aja. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12%. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara. PPN sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara sehingga memegang peranan penting dalam mendanai berbagai program pemerintah. Apalagi pasca pandemi COVID-19, kondisi fiskal makin buruk. Makanya kenaikan PPN ini juga sebagai upaya memperbaiki anggaran pemerintah. Nah, yang kedua, kenaikan PPN juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Walaupun sampai sekarang ya masih ngutang. Ya bagaimana dong? Duitnya masih kurang buat menutupi defisit anggaran. Nah yang ketiga, kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Karena tarif PPN Indonesia sebelumnya yang berada di angka 11% yang kemudian naik mencapai 12% masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Gitu kira-kira alasannya kawan inilah. Dan daripada kita pusing, kita coba tanyakan ke Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda. Oke, terima kasih nih sudah mau bergabung. Kita ngobrol-ngobrol soal PPN yang naik 12% nih Mas nih. Ini udah pasti naik 12% nih Mas. Sebenarnya apa sih ini daruratnya, urgensinya apa sih Mas kok naik 12%? Kita tahulah bahwa pemerintah ini lagi butuh uang gitu kan, atau istilahnya BU gitu. BU. Karena kalau kita lihat Mbak, ini kan pemerintah ini kan mempunyai program-program yang memang sangat besar untuk biayanya. Kita ada program makan siang gratis yang tahun depan 71 triliun dan pemerintah itu sudah bilang bahwa itu tidak akan diambilkan dari dana pendidikan. Artinya itu butuh sumber pendapatan baru. Nah, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Kita tahu beberapa infrastruktur yang diinginkan oleh Prabowo itu akan dilaksanakan tahun depan. Dan juga masih ada IKN dan sebagainya. Pun dengan permintaan dari Menteri HAM yang dia bilang bahwa butuh 20 triliun untuk operasional gitu. Wow. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang memang membuat akhirnya pemerintah butuh uang gitu. Nah, butuh uang ini sangat sejalan dengan tadi 12% tadi bahwa ini loh ada peluang nih untuk menaikkan penerimaan melalui PPN gitu. Nah PPN sendiri kalau kita lihat data itu memang ya bisa dibilang sumber penerimaan negara dari perpajakan ya yang sangat mudah sekali untuk dilakukan, untuk dikolek lebih jauh dengan menaikkan tarifnya. Nah tapi masalahnya adalah ini kelas menengah kita terhimpit nih. Tarif PPN naik 11% pun sudah menurunkan daya beli kelas menengah. Apalagi sekarang PPN akan naik ke angka 12%. Itu akan semakin menurunkan lagi. Sedangkan pendapatan untuk masyarakat kita hanya ada di angka 1,8%. Terus nanti upah minimum itu hanya kalau kita mengacu kepada pernyataan pemerintah itu akan sangat terbatas sekali gitu. Jadi ini akan semakin menghimpit daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, untuk membeli barang-barang yang dia sifatnya cukup tinggi harganya gitu kan, elektronik dan sebagainya itu pasti akan meningkat harganya. Laptop yang harga 10 juta
yang dia PPN-nya 1,1 gitu kan, itu akan meningkat 1,2 dan sebagainya. Jadi ini memang yang akan membuat tarif masyarakat akan semakin menahan daya belinya, dan ini yang membuat perekonomian kita itu akan tumbuhnya akan semakin terbatas. Oke, baik Mas. Berarti pemerintah yang BU, masyarakat yang dibebankan gitu ya Mas ya. Iya. Oke, nah Oke, iya. Nah tadi menarik nih soal masyarakat makin terhimpit karena kan selain kenaikan PPN 12%, rencana pungutan lain juga sudah menunggu di depan mata ya Mas ya. Sebut saja ada tapera, kemudian juga ada kenaikan iuran BPJS yang BPJS Kesehatan yang juga sudah sempat disampaikan bakal naik, kemudian juga ada pembatasan BBM subsidi, kemudian ada subsidi KRL basis KTP dan yang lain sebagainya. Nah, itu apa nggak bikin masyarakat jadi lebih terhimpit, Mas? Ya, pasti Mbak. Kita melihat sebenarnya kebijakan pemerintah dalam 3 tahun terakhir lebih banyak untuk menarik uang masyarakat, ya, yang kita namakan atau dinamakan sebagai kebijakan fiskal kontraktif. Jadi kalau kebijakan fiskal ekspansif itu belanja pemerintah itu didorong nih dengan pajak dari masyarakat itu dikurangi. Yang saya rasa ini hanya kamuflase dari pemerintah bahwa pemerintah tidak melihat sampai ke lapangan seperti apa, bagaimana pasar-pasar itu sepi, bagaimana pusat-pusat sepi, bagaimana toko departemen store itu tutup dan sebagainya. Itu yang nggak dilihat oleh pemerintah. Makanya kita sampaikan PPN untuk naik 12% itu harusnya ditunda atau bahkan dibatalkan. Oke, baik Mas. Terus masyarakat harus gimana nih Mas? Jurus bertahan seperti apa yang harus dilakukan di tengah kenaikan PPN 12% ini nih? Untuk masyarakat yang masih punya waktu longgar, waktu luang untuk bisa mencari tambahan pendapatan. Tapi jangan dari hal-hal yang ilegal, misalkan judi online, itu nggak boleh. Nah, ini yang harus dilihat di masyarakat adalah mencari tambahan pendapatan. Karena tahun depan ketika pemerintah ini menetapkan upah minimum, saya khawatir pemerintah masih menggunakan upah minimum penghitungannya berdasarkan dengan PP 51 tahun 2023 yang dia hanya naik sekitar 1,5% untuk UM-nya, upah minimumnya. Jadi ini sangat rendah sekali. Nah, sudah jelas ya kawan, inilah apa alasan kenaikan PPN dan bagaimana dampak bagi kesejahteraan rakyat di tengah situasi ekonomi yang sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Terserah deh, untung stok sabar rakyat masih banyak karena demi harapan kesejahteraan. Rakyat mau kok disuruh apapun, dimintai banyak pungutan juga mau. Asal kembalinya juga ke rakyat dalam bentuk program kinerja pemerintah yang benar-benar pro sama rakyat. Bukan buat dijadikan ladang korupsi oknum pejabat-pejabat korup itu. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.